Pemirsa, ledakan diduga bom terjadi di depan rumah warga di Banda Aceh, Aceh. Tim penjinak bom diturunkan untuk penyelidikan. Warga desa Longraya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, Aceh digegerkan dengan ledakan yang cukup keras. Ledakan terjadi di depan rumah warga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sebuah gerobak milik penjual nasi hancur. Kini polisi dan tim penjinak bom berada di lokasi untuk penyelidikan. Enggak, saya lagi duduk di sini. Pas bangun udah kayak itu. Ada dengar suara? Iya. Besar? Besar suaranya. Enggak ada yang terbantu di sini. Biasanya itu dipakai jualan untuk apa? Jualan nasi. Jualan nasi. Biasanya itu jam berapa itu jualan? Jam Seorang bocah 9 tahun ditemukan tewas tenggelam di laut di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis, keluarga histeris hingga paman korban pingsan saat jenazah korban ditemukan. Keluarga korban histeris ketika jenazah bocah ini ditemukan oleh petugas kepolisian dari Polsek KP3 Polres Muna yang dibantu warga di depan Masjid Al-Markas Al-Munajat Muna. Alif, bocah 9 tahun ini awalnya izin pergi mengaji ke orang tuanya sebelum sholat zuhur. Sebelum mengaji, Alif pergi bermain kapal-kapalan di laut di depan masjid hingga dikabarkan tenggelam. Ini si Alif ini, dia mau datang cepat. Habis itu sebelum waktu mengaji, dia main-main dengan teman-temannya di atas di lantai 2 ini. Mereka lari-lari. Ini temannya yang tahu dia ini, dia bilang, Alif, kok dia mau pulang? Dia bilang, Alif ini tidak. Dia bilang dia mau baring-baring sini toh, dia mau tidur sini. Petugas kemudian membawa korban ke rumah sakit setempat. Namun nyawa korban sudah tidak tertolong lagi. Diduga korban sudah tewas ketika masih berada di laut. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, Ainus melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda tewas dan satu lainnya luka dalam perkelahian yang berawal dari saling ejek di media sosial Instagram. Polisi menangkap seorang pelaku yang terlibat duel dan membacok korban. Saling ejek di media sosial berujung maut. Seorang pemuda tewas dan rekannya luka berat akibat bacokan senjata tajam setelah terlibat duel dengan pemuda lainnya. Sebelumnya pelaku dan korban sempat berselisih di medsos. Pelaku dan korban akhirnya sepakat untuk berduel di Jalan Bunga Rampai, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Minggu malam kemarin. Pelaku dan korban tidak saling mengenal dan hanya berinteraksi lewat media sosial. Sementara korban luka saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Islam Pondokopi. Dalam kasus ini, polisi menangkap satu orang pelaku beserta barang bukti yang diamankan di Polsek Duren Sawit. Permasalahan di media sosial yang kemudian berujung kemudian ketemu di lokasi, kemudian cekcok mulut dan terjadi penganiayaan. Pelaku dijerat pasal 351 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Selengkapnya terkait kasus 2 orang pemuda di Duren Sawit, Jakarta Timur menjadi korban kekerasan akibat senjata tajam, sudah bergabung bersama kami Kompol Rensa Sastika Aktadivia, Kapolsek Duren Sawit. Selamat sore, Kompol Rensa. Selamat sore. Baik, Pak Rensa, sejauh ini apa update pemeriksaan pelaku? Ya, terima kasih. Untuk saya izin buka masker ya. Jadi sampai saat ini pelaku sudah berhasil kita amankan setelah kejadian, berselang sekitar 2-3 jam setelah kejadian kita amankan pelaku. Kemudian sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan saksi-saksi dan untuk menggali motif dari pelaku melakukan kejahatan tersebut. Awal mulanya seperti apa, Pak? Benarkah ada saling ejek di media sosial Instagram? Ya, jadi awal muasal keributan ini adalah karena kakak pelaku yang bernama Rofi saling mengejek ataupun
ini dengan pihak korban yaitu FS yang kemudian berjanjian ketemu di Jalan Bunga Rampai karena awalnya terlibat masalah perempuan ataupun pacar. Baik, Kompol Rensa, seperti apa sebenarnya kronologi penangkapan pelaku? Ya, pada saat setelah kejadian kami mendapatkan informasi bahwa ada kejadian penganiayaan sampai salah satu korban meninggal dunia dan satu orang rekannya, korban satu lagi juga dirawat di Rumah Sakit Islam Pondokopi. Kemudian kita meminta keterangan dari saksi yang ada di sekitar TKP. Kemudian kami juga menelusuri untuk CCTV yang ada di sekitaran TKP. Dan kemudian mendapatkan data ataupun identitas dari terduga pelaku. Kami melakukan pengejaran dan alhamdulillah dalam waktu kurang lebih 2-3 jam pelaku sudah berhasil kami amankan. Baik, Pak Rensa, pada saat kedua belah pihak ini janjian untuk bertemu, apakah kedua pihak ini memang masing-masing membawa senjata tajam atau hanya pelaku saja? Kemudian apakah memang janjian ini memang untuk berduel atau bagaimana? Ya, jadi yang berjanjian ini adalah sebenarnya kakak dari pelaku RT yaitu Rofi, kemudian berjanji dengan FS yaitu Faris Sidik di lokasi. Akan tetapi kakak dari pelaku ternyata tidak hadir dan meminta adiknya RT yaitu Rocky Timisela untuk hadir ke lokasi itu. Yang membawa sajam pada awalnya adalah rekan dari korban yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Islam Pondokopi yaitu dengan inisial AD, yaitu membawa celurit, sedangkan dari pihak pelaku yaitu RT sampai saat ini kami belum mendapatkan sajam ataupun yang bersangkutan tidak mengakui bahwasannya membawa sajam ke lokasi. Oke. Jadi korban ini sebenarnya diutus oleh kakaknya. Tapi apakah korban tahu ini bahwa tahu masalah yang dimiliki kakaknya dengan korban dengan pelaku? Ya, jadi kakak dari pelaku meminta tolong ke pelaku untuk datang ke tempat janjian untuk bertemu dengan korban. Kakak dari pelaku RT ini tidak menjelaskan secara detail untuk permasalahannya, hanya bilang kalau ada masalah dengan seseorang yang bernama Fahri, kemudian janji ketemuan di Jalan Bunga Rampai. Jadi kakak dari pelaku bukan kakak dari korban. Lalu alasan dia membunuh kalau dia tidak tahu masalah antara kedua belah pihak, alasannya apa hingga membunuh, Pak Rensa? Jadi karena cekcok antara kedua belah pihak, kemudian dari pihak korban ternyata membawa sebuah senjata tajam berupa celurit. Kemudian terjadi pergumulan ataupun perkelahian dan senjata tajam celurit itu berhasil direbut oleh pelaku RT dan kemudian pelaku RT menyabetkan celurit tersebut dan mengenai paha sebelah kiri korban yang meninggal dunia atas nama FS. Kemudian ada luka di pinggang sebelah kiri dan pergelangan tangan kiri. Sedangkan untuk korban yang satu lagi atas nama AD itu menderita luka di kepala sebelah belakang dan punggung sebelah kiri. Dan untuk pelaku sendiri juga terkena bacokan celurit di pundak sebelah kiri. Baik, atas tindakan pelaku ini ancaman hukumannya berapa, Kompol Rensa? Dan apa yang dilakukan Polsek Durensawit untuk menghindari adanya kejadian serupa? Ya, jadi untuk saat ini kami menerapkan pasal 351 ayat 3 dengan ancaman pidana di atas 5 tahun yaitu 7 tahun penjara, dan untuk
antisipasi ke depannya kami menggiatkan ataupun mengajak warga khususnya 4 pilar untuk melakukan patroli secara bersama-sama, secara berkala, dan kemudian juga memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak berkerumun ataupun tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis. Baik, terima kasih Pak Rensa untuk informasinya bersama kami. Selamat sore. Pemirsa, pengendara sepeda motor yang ditendang Pas Pampres karena terobos ring 1 di sekitar Istana Presiden hari ini meminta maaf kepada Pas Pampres. Permintaan maaf itu disampaikan langsung saat mereka berkunjung ke markas Korps Pas Pampres. Tiga pengendara sepeda motor gede yang sebelumnya menerobos kawasan Ring 1 di sekitar Istana Presiden hari ini mendatangi markas Korps Pas Pampres. Kedatangan mereka untuk meminta maaf kepada Pas Pampres dan masyarakat Indonesia. Sementara menurut Asisten Intelijen Pas Pampres Letkol Infantri Wisnu Herlambang, tindakan yang dilakukan kepada penerobos Ring 1 Istana sudah sesuai prosedur operasi standar. Apa yang dilakukan oleh anggota Pas Pampres yang sedang melaksanakan tugas pengamanan instalasi di komplek Istana Kepresidenan itu sudah sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Jadi di sini saya mengutip peraturan undang pemerintah Republik Indonesia nomor 59 tahun 2013. Itu tentang pengamanan presiden dan wakil presiden, mantan presiden dan mantan wakil presiden beserta keluarganya. Sebelumnya, video pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres menendang seorang pengendara sepeda motor viral di media sosial. Pengendara sepeda motor ini menerobos ring 1 Istana Kepresidenan Februari lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelum meminta maaf, penerobos ring 1 sempat memviralkan aksi mereka di media sosial. Berharap mendapat simpati netizen, justru menuai kecaman. Para penerobos ring 1 pun akhirnya meminta maaf. Video pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres menendang seorang pengendara sepeda motor viral di media sosial. Penerobos ring 1 sendirilah yang memviralkan video ini yang kemudian diposting ulang oleh netizen lain. Peristiwa ini terjadi Minggu pagi, 21 Februari lalu. Komandan Pas Pampres Maijen TNI Agus Subianto mengatakan rombongan motor gede menerobos kawasan Ring 1 Istana di Jalan Veteran 3 Jakarta Pusat yang sedang ditutup karena ada kegiatan instalasi. Menurut Agus, Pas Pampres harus mengantisipasi gangguan sekecil apapun di wilayah pengamanan VVIP, termasuk memberikan tembakan peringatan jika diperlukan. Setelah viral di media sosial dan mendapat kecaman dari netizen, akun Jetli Wandana 2 memposting permohonan maaf. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejar-kejaran pengendara motor sport dengan polisi viral di media sosial. Pengendara berkali-kali diminta berhenti oleh petugas karena mengendara ugal-ugalan di kawasan Senayan, Jakarta. Inilah rekaman kejar-kejaran yang terekam kamera dari helm pengendara sepeda motor. Petugas Patwal di Telantas Polda Metro Jaya berkali-kali meminta pengendara sepeda motor berhenti karena mengendara dengan kecepatan tinggi di Jalan Sudirman, Jakarta. Setelah berulang kali diminta, pemotor akhirnya menghentikan kendaraannya. Ia diminta menunjukkan surat-surat kelengkapan berkendara. Selanjutnya kami melakukan penindakan berupa tilang dengan dikenakan pasal 297 tentang balap liar atau kebut-kebutan serta pasal 285 tentang kelaikan teknis dan laik jalan. Petugas mengimbau masyarakat agar tidak lagi kebut-kebutan di jalan raya karena membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.